Dia udah bilang, saya bahagia bun, Eh, saya bahagia melihat bunda tersenyum melayani para pembeli, melayani tamu gitu. Kalaupun waktunya saya dipanggil, mungkin saya sudah lebih tenang. Jadi dia kayak sudah meninggalkan sesuatu gitu. Karena ya selama ini harapannya kan dari hasil kerjanya dia sebagai sosok bekerja di dunia entertain gitu. Mungkin menegarkan satu sama lain seperti apa sih di hari ketujuh nih, saling saling support satu sama lain, Ya. apa cara-cara kalian mungkin agar Eh, yang pastinya kalau ini anak, wah tegar sekali nih ya. Adi, AA, Kodrat, saat di rumah sakit, saat beliau mengembuskan napas terakhir, saat sakaratul maut juga kita ada di situ melihat. Ini mereka benar-benar luar biasa, tegar sekali, jauh banget dengan saya yang bisanya cuma nangis, nangis bahkan sampai hari ini juga nangis saja kerjaannya, masih kayak mimpi gitu. Ya, mereka sangat mendukung dari hari pertama sampai hari ketujuh ini, setiap hari ke makam, ziarah ke makam beliau karena pengen setiap hari, karena kan katanya kalau sebelum berapa hari gitu dia masih melihat kita, jadi dia melihat siapa aja orang yang sayang yang datang nengok dia gitu. Dan ya kangen aja, makanya kalau misalnya ini besok kita ke makam, jadi udah tahu nih kita berangkat bareng ke sana nengok, saling support gitu. Kalau ini akhirnya em, bisa dibilang Mbak Karina yang meneruskan, mungkin bisa membesarkan anak-anak gitu, artinya menjadi komando lah Ya. di keluarga ini gitu. Seperti apa sih mungkin udah memikirkan sampai ke depannya gitu, tapi supaya juga anak-anak bisa terus berjalan beriringan bareng gitu tanpa ada ya apa apa macam. Iya. Eh, jadi apa ya? Mengalir aja, Mas, ngalir aja. Mengalir aja, tidak ada persiapan yang bagaimana-bagaimana. Ya harapannya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, semua, saya juga sehat, anak-anak sehat, biar kita bisa melanjutkan kehidupan ini ke depan. Eh, Apalagi kemarin saya dengar cerita, ternyata eh, almarhum itu sempat menangis karena ada bunda yang memang dekat sama kita. Jadi saat itu dia datang ke warung, di warung itu rame sekali, rame banget tuh sampai orang ngantri gitu. Nah dari kejauhan dia itu menangis sambil ngeliat gitu, ngeliat situasi di warung. Dia udah bilang, eh, dia udah bilang, saya bahagia bun, Eh, saya bahagia melihat bunda tersenyum melayani para pembeli, melayani tamu gitu. Kalaupun waktunya saya dipanggil, mungkin saya sudah lebih tenang. Jadi dia kayak sudah meninggalkan sesuatu gitu. Karena ya selama ini harapannya kan dari hasil kerjanya dia sebagai sosok bekerja di dunia entertain gitu, bisa menafkahi anak istri. Tapi ini dia ngasih warung kecil itu kayak meninggalkan ini loh buat bekal kalian gitu. Nah tinggal sayanya bagaimana untuk menjalankan amanah beliau, apakah bisa terus. Dia tuh bilang gini, bun nanti warung tuh kayak rumah makan ini loh bun, namanya masih harum gitu, orangnya udah nggak ada gitu, kalau bisa ini begini bun, selalu ngomong gitu, selalu ngomong kayak gitu dia. Jadi ya saya pastinya akan bekerja keras karena saya masih punya anak yang masih akan tetap mengejar pendidikan, sekolah. Kita harus hidup, harus makan, harus tetap bertahan dengan kondisi apapun, dan ya saya akan menjadi tulang punggung untuk anak saya selama saya masih sehat. sejauh mana sih baru persiapkan masa depan masing-masingnya, kayak kan kalau dia kan sekolahnya sendiri, nanti mungkin memiliki yang sama dengan dia jadi sutradara apa main film dunia seniman. Mm-mm. Gimana sih mungkin persiapan untuk masa depan masing-masing Persiapan dari saya atau dari Kang Epi? dari kami sendiri
dan masa depan masing-masing sendiri? Persiapannya pastinya ya, kalau dia tuh apa ya, orangnya tuh nggak mikirin nabung, nggak mikirin apa, berjalan aja gitu ya. Alhamdulillahnya kita dengan dua karakter yang berbeda. Jadi saya pada saat beliau masih ada, kita berusaha semaksimal mungkin ya, pastinya menyisihkan sedikit rezeki, karena kan kita nggak akan sehat terus, nggak akan dikasih rezeki terus. Jadi memanage apa yang dulu sudah kita dapat untuk bisa dibagi gitu, sudah dibekali ya dengan rezeki yang Kang Epi dapat gitu. Dia bilang mudah-mudahan saya sehat, kalau bisa kiu sekolah setinggi-tingginya gitu. Ya sudah kita bicarakan sih waktu itu, sudah sempat kita bicarakan. Oke. Mbak tadi mungkin bisa dilurusin nih, mungkin kan selama beberapa belakangan terakhir kemarin publik, netizen gitu, banyak yang apa mereka masalah wasiat gitu, yang kok di almarhum tadi dimakamin di Garut kok malah di sini gitu. Nah ini biar mungkin beritanya dilurusin gitu supaya tidak Iya. ketiga lagi. Saya sama Kang Epi itu kita kenalan dari tahun 2003, pacaran, ketemu dari pacaran sampai akhirnya kita dipisahkan oleh maut. Kemarin beliau meninggal, itu kita bareng-bareng, jadi hampir 22 tahun. Jadi semua yang terjadi, semua kata-katanya, semua kita tuh udah tahu banget. Jadi kalau kita memilih memakamkan almarhum di tempat yang kita pilih sekarang, itu udah adalah keputusan yang terbaik buat kami gitu. Kalau memang itu amanah beliau, pengen ke sana, kita akan antarkan ke sana. Kita menghormati, saya menghormati Kang Epi sebagai suami. Dia punya amanah, pengen ke tempat ibunya, ya pasti kita anterin ke sana. Tapi kan selama ini kan itulah Kang Epi ya, itulah Kang Epi. Netizen, masyarakat, ataupun media, mungkin mereka tidak bisa membedakan yang mana dia ngomongnya beneran, yang mana dia lagi acting, yang mana dia lagi ngaco ngomongnya gitu. Kan meyakinkan sekali kan kalau saya meninggal, makamkan saya di samping ibu di Garut gitu. Akhirnya kan rame. Tapi sadar nggak sih itu dia ngomongnya beneran atau gimana gitu? Kan yang tahu kita. Artinya itulah dia aktor yang hebat gitu. Ucapannya itu sangat-sangat meyakinkan orang. Ya kalau misalnya memang itu wasiatnya dia, ya pasti saya akan antarkan ke Garut, ke makam ibunya, ke samping ibunya. Tapi ada satu momen hangat kita tuh sampai, beneran kamu dimakamin di Garut? Terus ntar aku ya kita ngomonglah berdua, ntar aku mau di sini. Kamu beneran makamin di Garut? Dimanapun aku, yang penting aku deket sama Bunda. Kamu tuh kalau berbicara tuh harus bisa meyakinkan orang, Bun. Harus ini, jangan acting, itu jangan ngacting, itu jangan ini. Akhirnya berhasil ya dia bikin orang ini dari dialog ininya dia. Sampai awalnya juga saya juga awalnya sampai kaget. Ih, beneran nih. Ya itulah apa yang diucapkan dia itu ya berarti berhasil dia. Berhasil. Kalau memang itu wasiat, begitu sudah dari rumah sakit memang itu wasiat, karena kami sangat mencintai beliau, sangat menghormatin, pasti pada saat dinyatakan beliau meninggal, saya akan langsung pesan ambulan untuk mengantarkan ke Garut, memakamkan di samping ibu. Jadi bisa dibilang acting yang akhirnya viral gitu loh, gitu ya Mbak. Akhirnya netizen percaya terhadap. Itu berawal dari sebuah ini Mas, project film. Waktu itu kan dia main di project film, dan itu pun statement itu pun baru keluarnya. Itu tuh candaan kita di mobil. Itu kan memang ada dialognya.
kalau saya meninggal tolong makamkan saya di kampung saya di ini. Kan dia aktor, nanti mungkin adik yang bisa menjelaskan itu bagaimana. Itu tuh ada Q&A pada saat mungkin tahu film Selepas Tahlil waktu itu. Jadi ada Q&A, pendapat kamu sebagai aktor, sebagai karakter, pendapat kamu sebagai Epy Kusnandar. Wasiat apa yang ingin kamu sampaikan ke anakmu, ke keluargamu, atau ke apa? Ya kan dia aktor ya gitu, imajinasinya kemana-mana gitu. Jadi ya selama ini ribut, istri durhaka, istri tidak ini kan suami ini saya, makanya saya cuma diem, ya udahlah. Kalian yang hanya melihat dari sosial media, yang taunya itu ya udah nggak apa-apa. Hanya kami aja yang tahu. Mungkin Adi bisa ngejelasin kenapa Papa bisa begitu gitu. Iya. Mungkin tadi ya Bunda udah sampein, udah mengenal Papa lebih lama. Saya juga begitu, kenal Papa itu udah lama banget. Jadi waktu ada muncul di media ya, waktu itu wawancara, bilang saya ingin dimakamkan di Garut. Nah itu kan tepat emang sedang promo film tersebut. Iya. Dan sebelumnya nggak pernah ada ucapan seperti Ada. itu. Iya. Itu saya langsung ngeh, oh ini lagi karakternya tokoh yang lagi didalami. Iya. Biar ketika promo itu lagi yang terucap, akhirnya tersebarlah ke semua media. Nah maksudnya kan yang saya tahu, kalau di rumah kalau lagi ngobrol, Papa itu kan orang yang jarang ngobrol, jarang mengungkapkan keinginannya gitu ya, jarang mengungkapkan ke orang lain maunya apa. Kadang-kadang kan mau dia Papa itu bergerak sendiri kalau mau apa. Jadi ketika ada momen kayak gini, itu selalu memanfaatkan Iya. prosesnya dia Proses. selama berakting. Misalkan dia berperan sebagai apa, akhirnya selalu ke bawah dan direlatekan dengan kehidupannya. Jadi ya nggak salah juga lah kalau ngomong gitu kan. Jadi Iya. padahal dimanapun, kalau ngedengar dari cerita Bunda, mau dimanapun ya nggak masalah gitu ya, malah bisa dekat sama keluarga lebih baik. Jadi waktu lihat ada itu saya biasa aja gitu, jadi Iya. bukan menangkap itu sebagai wah ini wasiat Karena ini udah harus tahu. dengerin, karena tahu sehari-harinya kayak gimana. Makanya kalau pas ketemu secara langsung itu tuh udah nggak ada obrolan apa-apa lagi gitu. Iya. Dan bukan orang yang keras kepala atau itu harus di sana dan ini, nggak seperti itu. Jadi apa ya, dan Papa juga sikap ke anak-anaknya, ke Bunda juga ya udah itu kan ini, udah panggung adalah apa namanya, dunia adalah Permainan permainan senda gurau. senda gurau, selalu mengucapkan Ada itu. katanya di mana, di kitab apa, permainan dan senda Permainan gurau. senda gurau. Jadi Iya. ya udah hidup sehari-hari dengan Iya. totalitas itu. Kemudian